Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pelajaran PAI ini, marilah kita saling berkenalan terlebih dahulu ya. Nah, meskipun online, bukan berarti ini sepi dan membosankan teman-teman semua. Nah, semoga teman-teman di rumah bisa tetap semangat dalam belajar, karena insya Allah materi PAI ini akan mudah. Kalau teman-teman belajar, insya Allah akan paham. Nah, kita sapa dulu ya teman-teman semua. Di sini ada kelas 7, ada 26 siswa. Pertama ada Adia Fresias, Artika, Ashifa, Dian, Edensor, Faiz, Fasiska, Fatia, Fauzan, Firsta benar ya, Rina, Hafiz, Irsalina, Kuku, Masyitah, terus Muhammad Raihan, Mutik, Nur Arifin, Naafi, Nafis, Rafif, terus Raka, Rizky, Salsabila, Tiara, Vira, dan Yesi. Nah, teman-teman semua, jadi dari 26 siswa ini, semoga kamu dapat mengenal satu sama lain, oke? Ya, kamu bisa WA-an atau ketemu, ke rumah kamu mana? Jadi bisa nah, seperti itu, oke? Langsung aja teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang PAI. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran PAI, perlu kamu ketahui bahwasanya PAI nanti akan ada 4 mapel teman-teman semua. Nah, apa aja sih 4 mapel tersebut? Pertama ada, nanti kamu akan belajar tentang ini, tentang fikih ya. Kemudian ada akidah akhlak, lalu Al-Quran hadis, dan juga tarikh atau sejarah Islam. Nah, seperti itu ya. Dalam PAI ini ada 4 mapel seperti yang telah dijelaskan tadi, baik teman-teman semua ya. Yang pertama adalah fikih. Nah, fikih ini nanti kamu akan belajar bagaimana sih cara niat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara sholat. Nah, itu pokoknya tentang ibadah-ibadah, tentang ibadah zakat, ibadah haji. Nah, nanti akan dibahas di buku fikih tersebut. Kemudian nanti kamu akan belajar tentang akidah akhlak teman-teman semua. Nah, apa sih mas isinya yang akidah akhlak ini? Nah, di akidah akhlak ini nanti kamu akan belajar bagaimana menambah iman. Nah, karena kita ketahui bersama teman-teman semua, iman ini adalah seperti baterai HP. Nah, iman ini yazid wa yanqus, naik dan turun. Seandainya iman ini baik, maka untuk mengamalkan seluruh perintah Allah maka akan mudah. Tetapi kalau iman ini lemah, maka kita akan mengamalkan perintah Allah maka akan susah. Nah, itu. Seperti baterai HP teman-teman semua. HP ini dengan segala fiturnya, dengan segala media sosialnya, maka kita akan dapat menggunakan fitur tersebut seandainya ada baterainya. Nah, kalau ada baterainya ini ngedrop, baterainya habis, pasti dong semua fitur yang ada di HP tersebut tidak dapat digunakan. Benar ya? Nah, seperti itu. Nanti kita akan belajar tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada takdir, kepada kitab-kitab, kepada Nabi dan Rasul berdasarkan buku akidah ini. Lalu yang ketiga ada Al-Quran hadis teman-teman semua. Jadi di Al-Quran hadis ini nanti kita akan belajar bagaimana sih cara belajar Al-Quran yang benar, bagaimana cara menghafal, bagaimana kita mengetahui hadis-hadis yang telah Rasulullah berikan kepada kita. Nah, gitu. Kemudian tentang ini tarikh. Nah, tarikh ini isinya adalah sejarah. Jadi sejarah Islam, bagaimana perjuangan Nabi ketika dakwah di Mekah, bagaimana susahnya Nabi ketika dakwah di Taif, ketika beliau dilempari batu. Nah, pokoknya nanti seru di sini. Kemudian bagaimana dakwahnya beliau ketika di periode Madinah, bagaimana sifat-sifat orang sebelum Islam datang. Nah, jadi ketika sebelum Islam datang tuh bagaimana rusaknya, terus mereka ini suka berperang, suka membunuh, punya anak perempuan malu dibunuh. Nah, itu nanti kita akan belajar tentang sejarah lewat pelajaran tarikh atau sejarah Islam ya. Seperti itu teman-teman semua. Ada fikih semester 1 ini kita akan belajar 3 bab teman-teman semua. Yang pertama ada toharoh atau bersuci, kemudian sholat fardu dan sholat jamaah dan munfarid. Next, akidah akhlak, kita akan belajar iman kepada Allah, kemudian tauhid rububiyah, asmaul husna,
kerja keras dan mandiri. Nah, 4 bab. Nah, Quran hadis cuma 2 bab nih teman-teman. Quran hadis kita akan belajar yang pertama semangat menuntut ilmu, yang kedua keteraturan alam semesta ini sebagai bukti bahwasanya Allah ini maha kuasa. Nah, lalu yang terakhir ada tarikh atau sejarah tadi. Yang pertama adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika periode Mekah. Yang kedua adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah, ketika di Madinah nih habis hijrah. Kemudian yang ketiga adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah sahabat Rasul. Dia ini adalah yang paling banyak membantu Rasulullah dalam berdakwah, dalam awal-awal perjuangan Islam. Nah, seperti itu. Baiklah teman-teman semua, jadi hari ini kita akan masuk ke materi pertama, yakni tentang fikih. Nah, bab pertama adalah tentang toharoh. Nah, tahu nggak sih pengertian toharoh? Toharoh ini menurut bahasa adalah bersih atau suci. Nah, kalau menurut istilah, yakni adalah membersihkan diri, membersihkan pakaian kita, dan membersihkan tempat kita mau sholat, nah tempat kita mau ibadah, nah ini dari najis dan hadas. Nah, seperti itu. Itu adalah pengertian dari toharoh. Lanjut. Nah, kenapa sih kita harus bersuci? Nah, kenapa sih kita harus mensucikan diri? Iya teman-teman, karena ada dalil di surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, teman-teman bisa baca. Yang bacaannya seperti ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah ini menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah ini menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, orang-orang yang selalu menjaga wudhunya dimanapun dia berada, orang yang berusaha tetap mensucikan diri, maka dia ini adalah termasuk orang-orang yang Allah sukai. Nah, seperti itu. Wow. Siapa yang nggak mau bahwasanya Allah menyukai kalian? Nah, pasti kita mau dong. Kita pasti mau dong, karena Allah ini yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberikan diri kita ini, menjadikan diri kita ini menjadi sehat. Nah, seperti itu. Lanjut nggih. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang najis. Nah, apa sih najis ini? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya najis ini adalah suatu kotoran yang melekat pada badan kita nih teman-teman, dan atau bisa dikatakan suatu benda yang wajib disucikan. Nah, jadi suatu kotoran yang melekat pada badan kita dan benda ini tuh harus disucikan. Kalau nggak disucikan, kalau nggak dihilangkan, maka ketika kita mau sholat nggak guna dong. Nah, jadi najis ini harus disucikan. Lanjut. Nah, teman-teman tahu nggak bahwasanya macam-macam najis ini ada beberapa, yakni ada 3. Yang pertama adalah mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua adalah mutawassithah, najis sedang. Lalu ada mughaladhah atau najis berat. Nah, kita next. Baiklah teman-teman semua, jadi sekarang kita akan belajar tentang contoh dan cara menghilangkan najis tersebut. Nah, yang pertama adalah najis ringan, teman-teman. Nah, najis ringan ini contohnya adalah apa? Yakni air kencing bayi laki-laki yang kurang umurnya dari 2 tahun dan dia ini belum makan apapun kecuali hanya ASI. Nah, jadi kalau kena air kencing bayi laki-laki umurnya kurang dari 2 tahun bayi tersebut dan dia belum makan apapun kecuali ASI, nah maka ini adalah termasuk najis ringan, dan cara menghilangkannya cukup dengan memercikan air, tapi agak banyakkan juga, kepada tempat yang terkena najis tersebut. Ini adalah cara mensucikan najis ringan. Nah, terus yang kedua teman-teman, yang kedua adalah najis sedang atau najis mutawassithah. Najis sedang ini contohnya adalah apa? Yakni kamu bisa baca bangkai, darah, nanah, dan kotoran binatang. Nah, cara menghilangkannya atau cara mensucikannya yakni dengan dicuci hingga bersih sampai hilang warnanya, rasa dan baunya. Jadi kalau kena darah atau kena nanah atau kotoran binatang, kita harus bersihkan pakaian tersebut sampai warnanya hilang. Jadi kalau bahan dasarnya putih, berarti ya kalau kena darah kan merah nih, berarti harus hilang, harus sampai putih lagi. Terus rasa dan baunya sudah tidak bau darah atau tidak bau dari kotoran tersebut. Nah, itu adalah cara mensucikan najis sedang. Lalu next, yang ketiga adalah najis berat, yakni nama lainnya najis mughaladhah. Jadi najis mughaladhah ini adalah najis berat atau najis besar. Contohnya apa mas? Contohnya adalah air liur anjing, babi, dan keturunannya. Nah, ini adalah
najis berat, najis mughaladah. Dan cara membersihkannya, cara menghilangkan atau cara mensucikannya adalah yakni dengan dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu atau tanah yang suci. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman udah paham ya, ada 3 macam najis, yaitu adalah najis mukhaffafah, najis ringan, najis mutawassithah, najis sedang, dan yang terakhir najis mughaladah atau najis berat. Nah, sekarang tugas kamu adalah ini, kan ada absen 1 sampai 26. Nah, kamu bisa tulis di kolom komentar nanti kamu harus mereview pelajaran ini tentang najis tersebut. Nah, absen 1 sampai 10 nanti menuliskan tentang najis ringan, contoh najis ringan tersebut apa dan bagaimana cara membersihkannya. Kemudian absen 11 sampai 20 tentang najis sedang, contohnya apa dan cara mensucikannya. Lalu absen 2, 10, 1 dan sampai 26 kamu akan harus menulis tentang najis berat, nama lainnya apa, kemudian contoh najisnya apa dan cara menghilangkannya bagaimana sih. Nah, cara pengerjaannya bisa kamu baca di sini. Contoh nama Muhammad Irfan, nomor absen 16. Nah, jawabannya najis mutawassithah atau najis sedang. Contohnya adalah bangkai, darah, nanah, kotoran binatang. Kemudian cara menghilangkannya dicuci dengan air hingga bersih sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Nah, demikian, semoga kamu bisa belajar dengan mandiri dan semoga tidak bosan selalu belajar di rumah, selalu jaga kesehatan. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Selamat mengerjakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.